Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, ini masalah Pilpres lagi nih, masalah Capres Pak Anies Baswedan lagi nih. Kenapa? Yang menarik sekali karena hari ini Pak Anies itu dapat dukungan dari Partai Masyumi Reborn itu. Itu Partai Masyumi Reborn itu resmi mendukung Pak Anies pada Capres 2024, pada Pilpres 2024. Nah, saya pikir Partai Masyumi ini juga dulu itu sangat kuat sekali. Mulai dari zamannya Pak Soekarno juga sangat kuat sekali. Kenapa? Partai Masyumi ini seingat saya partai yang menaungi banyak semacam organisasi Islam gitu kan. Jadi Partai Masyumi ini banyak sekali di dalamnya organisasi-organisasi yang digabung dari ormas-ormas Islam. Nah, saya pikir inilah yang kemudian menjadi kekuatan besar juga di dalam Partai Masyumi Reborn ini. Nah, ketika kemudian mendukung Pak Anies Baswedan, jelas ini juga bakalan menjadikan atau memberikan warna baru kepada Pak Anies, dan saya pikir juga ini menjadi bisa menjadi tonggak pemenangannya Pak Anies di Pilpres 2024. Nah, coba kita ulas lebih dalam lagi, coba kita lihat lebih jauh lagi seberapa jauh kekuatannya Partai Masyumi Reborn ini untuk memenangkan Pak Anies pada Pilpres 2024. Coba kita analisa lebih dalam lagi kawan-kawan. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Masyumi resmi menyatakan dukungan kepada Pak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Ketua Majelis Syura DPP Partai Masyumi, Abdullah H. Mahua itu menyatakan keputusan tersebut telah ditetapkan dalam rapat Majelis Syura Masyumi pada minggu kemarin, kawan-kawan. Nah, Abdullah mengatakan DPP Masyumi telah mengeluarkan instruksi agar para pengurus di tingkat DPW, DPC, dan seluruh kader membantu untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi kita bisa lihat, ya kita terang-terangan saja bahwasanya sekarang ini itu Pak Anies didukung oleh partai-partai yang saat ini berwarna hijau itu. Kemarin sudah ada Partai Umat itu, Amin Rais. Sekarang sudah ada Partai Masyumi. Jadi kita sudah lihat arah atau jalannya orang-orang pendukungnya Pak Anies sekarang ini. Kita sudah lihat bakalan di mana Pak Anies mengambil suara itu. Nah, jangan sampai tiba-tiba besoknya dari Nahdlatul Ulama menyodorkan cawapres ke Pak Anies, itu bisa jadi karena melihat warna yang sudah tergabung dalam diri Pak Anies itu kebanyakan warna hijau, dan saya pikir Nahdlatul Ulama juga bisa itu kena di wilayah itu. Nah, saya pikir ini bakalan menjadi sesuatu yang kompleks sekali ketika kemudian masyarakat Islam bersatu untuk memenangkan Pak Anies Baswedan itu bisa jadi itu. Karena kalau di Ganjar kan lebih fokus untuk mengambil suara di dalam warna merah itu kan. Nah, Pak Ganjar saat ini sudah juga mempersiapkan diri untuk mengambil cawapres yang berkalangan hijau, dan saya pikir ya seperti seperti strategi sebelumnya Pak Ganjar mungkin mengambil dari kalangan NU yaitu. Tetapi kalau Pak Ganjar ngotot tetap mengambil Pak Sandiaga Uno, saya pikir ini juga gampang diserangnya itu. Untuk melemahkannya itu sangat mudah, karena ketika dua kekuatan itu bergabung ya paling yang besar di wilayah itu kan merah itu. Nah, meskipun kemarin juga Pak Prabowo juga itu kan lebih condong ke Caimin saat ini. Caimin sudah hijau kan di PKB itu. Tetapi meski demikian, Caimin masih menginginkan dukungan yang lebih, saya pikir. Pak Prabowo masih menginginkan dukungan yang lebih itu. Tetapi saya pikir Pak Prabowo dengan Caimin itu sudah bagus. Jadi sekarang Pak Anies itu lebih mencari cawapres yang berkalangan hijau banget lah istilahnya. Nah, NU bisa jadi sasaran itu. Ya, mantan penasehat KPK ini mengatakan kader-kader Masyumi akan menjadi relawan pemenangannya Pak Anies. Ia memastikan mereka akan ditempatkan sebagai saksi di tempat pemungutan suara
bagi Pak Anies Baswedan. Jadi dari Partai Masyumi ini sudah siap untuk menjadi pemenangannya Pak Anies, menjadi tonggak pemenangannya Pak Anies. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat perlu dihitung kembali oleh partai PDIP itu. Saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan buat mereka itu. Mereka bisa jadi saksi di TPS dan seterusnya karena kecurangan dari pemilu ke pemilu luar biasa. Kita akan kawal itu. Artinya Masyumi ikut pemilu atau tidak, mereka tetap membantu PKS, Nasdem, dan Demokrat sebagai saksi-saksi untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Ya seperti itu yang dikatakan oleh mantan penasihat KPK itu. Nah di sisi lain, Abdullah berpandangan alasan utama Masyumi mendukung Pak Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu. Jadi saya pikir ini sudah jelas kawan-kawan bahwasanya Pak Anies di setiap pidatonya, di setiap sambutannya pasti selalu menekankan perihal pemberantasan korupsi. Nah inilah yang membuat Abdullah dan partai Masyumi Reborn ini langsung mendukung Pak Anies Baswedan, menjatuhkan pilihan mereka kepada Anies Baswedan. Nah, Abdullah mengenang dirinya dan Pak Anies sempat tergabung dalam komite elit di KPK pada tahun 2013 lalu. Ia mengklaim Pak Anies sebagai sosok yang transparan dan progresif untuk memberantas korupsi itu. Dan tiap calon capres-cawapres punya kelebihan dan kelemahan, tapi hasil kajian mereka, Partai Masyumi ini, Pak Anies terbaik dari 3 kandidat yang ada, terutama soal komitmen pemberantasan korupsi. Seperti itu yang dikatakan oleh dari Partai Masyumi ini. Pak Anies Rashid Baswedan telah didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Di belakangnya sudah ada Partai Umat, kemudian sudah ada lagi Partai Masyumi Reborn ini. Sebelumnya, Partai Masyumi dideklarasikan pendirinya kembali oleh sejumlah tokoh pada 7 November 2020 lalu. Partai ini diklaim melanjutkan Partai Masyumi yang lahir pada Oktober 1943 silam. Pada era pemilu 1955, Masyumi menjadi partai ideologis Islam yang besar dan diperhitungkan di kancah perpolitikan Indonesia. Kala itu Masyumi meraih 7.903.886 suara, mewakili lebih dari 20% suara rakyat serta meraih 57 kursi di parlemen. Jadi memang kalau Masyumi ini bangkit kembali ya juga menjadi partai yang sangat menakutkan. Saya pikir ketika Partai Masyumi ini dikembangkan lebih lagi, saya pikir juga bisa berbicara banyak ke depannya itu. Namun usia Partai Masyumi kala itu tidak panjang lantaran tahun 1960 dibubarkan. Kini mereka berdiri lagi dengan sebutan Masyumi Reborn. Partai Masyumi kini digawangi oleh Abdullah H. Mahua itu sebagai Ketua Majelis Syuro, Ahmad Yani sebagai Ketua Umum, kemudian terdapat beberapa nama Wakil Ketua Umum seperti Alfian Tanjung dan Abdul Khair itu. Namun, Partai Masyumi dinyatakan gagal oleh KPU untuk ikut pemilu 2024. KPU menyatakan Masyumi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Masyumi sempat mengajukan gugatan ke Bawaslu. Namun, Bawaslu menolak sehingga Masyumi tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa ikut pemilu 2024. Pada Desember tahun lalu, Partai Masyumi mengajukan permohonan hak uji material ke Mahkamah Agung terkait peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 itu. Jadi saya pikir Masyumi ke depannya jika memang betul-betul ingin berkembang, betul-betul ingin lahir kembali, juga sangat menakutkan di kemudian hari. Dan saya pikir ada juga yang sudah mulai ciut dengan hadirnya Partai Masyumi Reborn ini. Apalagi sekarang Partai Masyumi Reborn ini sudah ada di belakang Anies, siap membentengi Pak Anies sampai kapanpun itu saya pikir. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai Partai Masyumi Reborn yang saat ini tengah resmi mendukung Pak Anies Baswedan untuk Capres di 2024? Akankah ini juga menjadi salah satu tonggak pemenangan yang bisa memenangkan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti? Atau seperti apa? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe,
agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.